Saudari-saudara, kita tahu hari Minggu besok adalah hari Minggu Paskah yang kedua dan kita jadikan sebagai hari peringatan atau perayaan kerahiman ilahi. Yuk kita simak video yang pernah dimuat oleh Komsosdok ini. Mungkin membantu kita untuk mengenal apa itu hari Minggu kerahiman ilahi. Selamat menikmati, Tuhan berkati dan berlimpah samudera kerahimannya untuk kita semua. Minggu kerahiman ilahi itu dipahami sebagai hari Minggu yang didedikasikan, dikhususkan untuk merayakan kerahiman Allah. Allah yang mengasihi manusia dan mau mengampuni dosa-dosa manusia. Jadi pada hari Minggu itu kita bersama-sama merayakan kerahiman Allah yang telah membebaskan kita dari dosa. Kalau kita bicara tentang Minggu kerahiman ilahi itu, kita nggak bisa lepas dari Santa Maria Faustina. Dia seorang suster dari Polandia dan selama hidupnya dia banyak mendapatkan penampakan dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus meminta kepada suster Faustina untuk mewartakan kerahimannya. Dia kemudian meninggal, masih usianya muda, Santa Faustina umur 33 tahun, lalu dikanonisasi tahun 2000 oleh Santo Yohanes Paulus II, jadi paus kita yang sebelumnya. Dan dalam pesan itu, Santa Faustina mendapatkan wangsit atau pewahyuan dari Tuhan Yesus. Pertama, Santa Faustina harus mewartakan bahwa Allah itu Maha Rahim. Allah itu tidak ingin umatnya hidup dalam penderitaan, dalam dosa. Maka Santa Faustina diminta untuk mewartakan, jangan ragu bahwa Allah itu memang Maha Rahim. Dan sebagai bentuk ungkapan syukur kita diajari oleh Santa Faustina apa yang namanya jam kerahiman. Itu biasanya dilakukan pada pukul 3 sore, di mana kita merenungkan wafat Kristus, dan pada waktu Yesus di kayu salib itu dia mencurahkan darah dan air untuk pengampunan dosa. Dan juga pada waktu itu Santa Faustina mengajarkan kepada kita doa koronka yang sudah populer. Dan setelah Santa Faustina ditetapkan atau dikanonisasi menjadi seorang kudus oleh Yohanes Paulus II, Yohanes Paulus II kemudian menetapkan hari Minggu setelah hari Minggu Paskah, jadi hari Minggu Paskah yang kedua, sebagai pesta kerahiman ilahi. Jadi ini pesta kerahiman ilahi atau hari Minggu kerahiman ilahi itu kaitannya erat dengan pemakluman dari Paus Yohanes Paulus II. Sebenarnya kalau pesta kerahiman ilahi itu ya pada hari Minggu Paskah yang kedua. Tetapi ini mulai dirayakan, disiapkan sejak Jumat Agung. Jadi jam 3 itu kan pada hari Jumat Agung Tuhan Yesus wafat. Di situ Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk manusia supaya manusia ditebus dosanya. Nah, mulai hari Jumat Agung itu kita sudah mulai ada novena kerahiman yang puncaknya pada setelah 9 hari tadi itu, puncaknya pada hari Minggu kerahiman itu. Jadi dirayakan mulai dari hari Jumat Agung dengan novena, kemudian dipuncaki dengan perayaan Ekaristi pada hari Minggu Paskah yang kedua sebagai pesta kerahiman ilahi. Yang pasti pada hari Minggu kerahiman ilahi ini semua umat beriman diundang untuk hadir dalam perayaan Ekaristi itu. Bagus kalau umat secara pribadi mempersiapkan dengan novena yang tadi saya ceritakan selama 9 hari tadi. Dan pada hari Minggu ini, pada perayaan Ekaristi itu, kita diminta untuk mengarak gambar kerahiman ilahi ini ke gereja selama perayaan Ekaristi, lalu ini diletakkan di muka untuk dihormati. Pada kesempatan hari Minggu kerahiman ilahi ini juga gereja menganugerahkan kepada kita indulgensi. Asal kita menyambut sakramen tobat dan menyambut komuni dalam perayaan Ekaristi kerahiman ilahi itu. Itu caranya kita merayakan hari Minggu kerahiman yang bagus. Yang pasti semua tadi itu ada di dalam wadah yang dinamakan kerahiman ilahi. Tuhan mewahyukan kepada
Santa Faustina tentang kerahimannya. Dan untuk mengalami samudera kerahiman Allah yang menghapus dosa-dosa manusia untuk jiwa-jiwa pendosa yang malang, Tuhan menganugerahkan kepada kita jam kerahiman yang biasa kita doakan pada pukul 3. Juga ada doa koronka. Doa koronka itu doanya dengan menggunakan rosario itu, manik-maniknya kita pakai untuk mendoakan kerahiman Allah dan mohon pembebasan dari api neraka dan pembebasan itu. Dan tadi dikatakan ada indulgensi. Yang dimaksud indulgensi itu adalah pelepasan dari hukuman dosa yang kita punya. Kita pendosa, kita perlu dilepaskan dari dosa-dosa kita. Dan itu diberikan oleh gereja supaya kita lepas dari hukuman dosa, hukuman kematian. Dan tiga-tiganya tadi menampilkan bahwa Allah itu mau mengampuni kita. Baik doa kerahiman ilahi, koronka, maupun indulgensi semua menunjukkan bahwa Allah itu ingin membagikan kerahimannya dan melepaskan manusia dari dosa supaya mereka bisa turut bersuka cita di surga.